Selamat malam saudara, pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 digelar di Bali dengan mengusung tema membangun dunia yang lebih damai, stabil dan sejahtera bersama. Pertemuan ini tentu saja membahas terkait dengan bagaimana upaya pemulihan global dan juga hampir semua Menteri Luar Negeri yang diundang hadir, termasuk juga Menteri Luar Negeri Rusia dan sementara itu Menlu Ukraina yang diundang hadir secara daring. Malam hari ini Indonesia Bicara akan membahas mengenai tema Indonesia Bicara pertemuan Menteri Luar Negeri G20, Multilateralism, Food and Energy Security. Dan saya sudah bersama dengan seorang narasumber yang hadir di studio. Sudah ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, Prof ya. Prof selalu sehat lah. Oke. Dan juga selain bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana di studio, kami juga menghubungi ataupun mengundang anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Kita sapa terlebih dahulu Pak Dev Laksono. Selamat malam, Pak Dev. Baik, nanti sepertinya kita akan berbincang dengan Pak Dev Laksono di segmen berikutnya. Dan saudara, sebelum kita simak lebih jauh bagaimanakah terkait dengan pertemuan Menteri Luar Negeri G20 ini, kita akan simak terlebih dahulu materi berikut ini. Menlu Retno mengatakan pertemuan Menteri Luar Negeri anggota G20 membahas dua isu utama, yakni penguatan multilateralisme serta ketahanan pangan dan energi. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Indonesia Retno Marsudi menjelaskan, Bali merupakan provinsi di Indonesia yang dihuni penduduk dengan mayoritas beragama Hindu. Meski begitu, masyarakat Bali tetap hidup berdampingan dengan agama lain. Menlu Retno mencontohkan, meski tamu yang hadir berbeda, namun pada kenyataannya semua hidup di planet yang sama. Pertemuan ini turut membahas mengenai isu-isu global seperti perang di Ukraina dan krisis energi dengan mengusung tema membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama. Menlu Retno mengatakan Indonesia optimis pertemuan ini menghasilkan masukan progresif dan akan menguatkan multilateralisme ataupun solidaritas antar negara di tengah krisis yang melanda dunia. Menteri Luar Negeri anggota G20 yang diundang oleh Indonesia dalam pertemuan Menteri Luar Negeri hadir secara fisik, termasuk 10 negara sahabat di luar keanggotaan G20 yang diminta untuk berpartisipasi. Disayangkan, hanya Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba yang mengikuti pertemuan ini secara daring. Ya, sebelum kita bahas lebih jauh nih Prof. Hikmahanto terkait dengan tema ataupun agenda besar yang dibahas dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ini, saya ingin tahu tanggapan dari Prof dulu. Yang hadir, hampir semua Menteri Luar Negeri yang diundang hadir, termasuk juga kita tunggu-tunggu kan sebetulnya hadir apa tidak, ternyata hadir. Menlu Rusia dan Ukraina hadir secara daring. Soal ini berarti ini menunjukkan apa, Prof? Menunjukkan 3 hal. Pertama, sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dan yang nomor 2 ini luar biasa dari sisi sebenarnya dari diplomasi Indonesia. Nah, yang nomor 2 tuh diplomasi Indonesia, bagaimana mereka melakukan lobby-lobby untuk memastikan bahwa para menteri luar negeri ini hadir. Karena kita tahu pada waktu perang di Ukraina dimulai, itu banyak pemerintah dari negara-negara G7, Amerika Serikat dan sekutunya, mereka mengatakan kalau Rusia hadir maka kami tidak akan hadir, kan gitu. Jadi ini yang membayang-bayangi tentunya pertemuan para menteri luar negeri ini. Jadi kita tahu bahwa menteri luar negeri Rusia sudah mengkonfirmasi akan hadir. Nah, tentu kan ada reaksi. Nah, tapi alhamdulillah reaksinya itu tidak kemudian mereka itu tidak datang ke Indonesia. Mereka akan tetap datang ke Indonesia. Jadi itu yang nomor 2. Nomor yang ketiga, luar biasanya itu adalah di sini Menteri Luar Negeri Ukraina juga diundang. Meskipun hadirnya secara virtual begitu ya, tetapi paling tidak mungkin ini menjadi bargaining bagi negara-negara G7 ya, para Menteri Luar Negerinya, mereka akan mengatakan kami akan hadir tetapi dengan catatan Ukraina harus diundang. Dan memang bisa difasilitasi oleh Indonesia karena sebagai negara yang menjadi host, tuan rumah dari kegiatan ini, diberikan diskresi untuk mengundang siapa yang diinginkan. Nah, Indonesia mengatakan oke, untuk supaya bisa semua hadir, maka diundanglah
Menteri Luar Negeri Ukraina, meskipun beliau datang secara virtual, tidak secara fisik. Apakah ini juga kemudian merepresentasikan atau bisa menjadikan gambaran gitu ya, bahwa nanti pada saat pertemuan G20 di bulan November nanti di Bali, para pemimpin dunia termasuk Presiden Rusia dan Presiden Ukraina juga akan hadir? Ya, saya rasa seperti itu ya. Dengan segala kondisi saat ini. Betul sekali. Jadi dengan katakanlah situasi masih tetap sama, ya serangan masih terjadi, maka saya sih berharap bahwa, bukan hanya berharap, merefleksikan bahwa apa yang terjadi dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ini akan juga terjadi pada pertemuan antara kepala-kepala pemerintahan, kepala negara dari G20. Jadi mereka akan hadir, di situ mungkin Presiden Putin juga akan hadir. Ya. Bahkan juga Presiden Ukraina, meskipun bisa juga Presiden Ukraina akan hadir secara virtual, tapi yang lainnya akan hadir gitu. Di tengah juga mungkin selain kondisi keamanan global yang tadi disebutkan, ini ada konflik antara Rusia dan Ukraina. Tapi juga di hari ini kita melihat ada situasi lain lagi gitu ya, bahwa mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meninggal dunia karena ditembak meskipun di negaranya. Tapi itu artinya apakah ini juga kemudian membawa situasi tersendiri yang berbeda bagi negara-negara yang diundang nantinya di G20 untuk kemudian mempertimbangkan kondisi keamanan dari para pemimpin mereka masing-masing. Yang pasti adalah begini, dalam pertemuan seperti ini apalagi Presiden Amerika Serikat yang akan hadir, tentu pengetatan keamanan itu dilakukan tidak hanya oleh otoritas kita, tetapi otoritas Amerika Serikat. Biasanya kapal-kapal induk juga akan siap siaga gitu ya, karena bagi Amerika Serikat, presiden itu adalah simbol. Simbol kalau misalnya terjadi apa-apa terhadap beliau, maka itu berarti serangan terhadap Amerika Serikat. Maka pengamanan itu super ketat. Nah, itu yang kita bisa lihat nantinya. Demikian juga dengan Presiden Rusia, karena dia akan hadir dan ini pertimbangan keselamatan dari beliau. Pasti mungkin seperti tadi Menteri Luar Negeri Rusia waktu bertemu dengan Ibu Menlu ya bersalaman, ada yang meneriakkan no war katanya. Agak panas di situ ya. Nah, itu mungkin juga akan terjadi dan tentu otoritas kita ya, otoritas keamanan kita harus bisa memastikan bahwa hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Ya, pada pertemuan kepala pemerintahan dan kepala negara ya. Siapapun yang mengatakan seperti itu tidak boleh ada. Bahkan apalagi seperti kejadian terhadap mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, di mana pada saat ada kerumunan, lalu ada orang yang menggunakan senjata untuk melakukan penembakan. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh otoritas keamanan kita. Ya, karena kalau tidak salah Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Presiden Rusia akan hadir dengan 2 syarat. Yang pertama yaitu adalah kondisi global, perkembangannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana situasi pandemi di Asia pada bulan November nanti. Betul sekali. Jadi 2 alasan itu sih yang kemudian dikemukakan, dan tentu kita tidak tahu nantinya pada saatnya apakah hadir atau tidak. Tapi harapan kita adalah hadir itu tadi ya. Nah, yang juga menarik adalah ketika hari ini tadi yang Prof sebutkan, ada yang meneriakkan, lalu kemudian ini kan menjadi tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia. Bagaimana agar Bu Menlu dan juga jajarannya, termasuk juga nanti para pemimpin Indonesia, bisa menjaga situasi tetap nyaman dengan kondisi ada beberapa pihak yang berkonflik hadir di ruangan yang sama. Betul. Nah, itu sesuatu yang tentu sangat sulit ya bagi kita sebagai tuan rumah. Tetapi sejauh ini itu kita bisa lakukan, kecuali tadi ada teriakan tadi. Karena itu begini, sulit dikontrol tuh ya. Sulit dikontrol. Dan saya yakin itu bukan dari pihak Indonesia, dari orang Indonesia, tapi mungkin saja dari pihak-pihak di luar Indonesia, mungkin juga turis dan lain sebagainya. Kita nggak tahu lah siapa yang meneriakkan itu. Mungkin otoritas keamanan kita sedang melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Tapi yang pasti begini, jangan sampai Rusia juga merasa tidak nyaman, ya. Karena kita tahu bahwa mungkin ini antara Rusia satu dengan beberapa negara ya, Amerika, Inggris, ya, Jerman, mungkin sekutu-sekutunya. Jadi kalau misalnya kita terlalu berpihak kepada Amerika Serikat dan teman-temannya, tentu Rusia akan merasa tidak nyaman. Sebaliknya juga kalau kita terlalu dekat dengan Rusia,
tentu negara-negara seperti Amerika Serikat dan lain-lainnya tidak akan nyaman. Nah, menjaga situasi seperti ini tidak mudah. Ya, maka saya berharap ini bisa dilakukan dan sejauh ini dalam pertemuan Menteri Luar Negeri anggota G20, ya alhamdulillah semua merasa mungkin nyaman gitu ya. Tapi kita juga jangan pungkiri bahwa ini negara-negara seperti kayak begini, kalau misalnya sudah bertikai, itu seperti anak kecil lah, ya musuh-musuhan misalnya, oh saya nggak mau foto sama dia gitu kan. Jadi kemarin itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan saya nggak akan berfoto sama Menteri Luar Negeri Rusia gitu kan. Itu orang akan bilang, ah ini kekanak-kanakan gitu ya, childish gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Ya, nah kita juga kalau seperti itu Indonesia ini dewasa gitu ya, bisa memahami, bisa mengerti. Nah, tetapi sekali lagi bagaimana membuat nyaman para representasi dari negara-negara ini sehingga yang penting adalah bagaimana substansi yang akan dibahas itu, ya kan? Nah, kita sekarang ini kan mengangkat satu tema yaitu tentang perdamaian sih sebenarnya kan. Kita nggak bicara soal gencatan senjata, kita nggak bicara soal perang. Tetapi kita bicara damai, masalah stabilitas, dan kita bicara pasokan pangan. Itu kalau menurut saya ini sesuatu yang cerdas. Dan dua hal itu sebetulnya juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika beliau ke G7, ke Ukraina maupun Rusia konsisten tidak bicara soal gencatan senjata. Mengapa sih kemudian dua hal itu penting selalu kita usung gitu, termasuk juga disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa kali dan juga menjadi tema besar pada pertemuan ini? Ya, kalau kita bicara soal gencatan senjata, ya itu terlalu kecil dan saya khawatir banyak negara merasa bahwa apa sih perannya Indonesia soal gencatan senjata. Tetapi dengan adanya perang ini sebenarnya ada hal yang lebih besar yang kita harus pikirkan. Akibat dari perang apa ini. Itu yang lebih besar yang harus kita pikirkan? Nanti dijawabnya Prof ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Silakan. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan malam hari ini. Saya kembali bersama dengan narasumber Profesor Hikmahanto Juwana, pengamat internasional. Prof, tadi kita bicara bahwa dua tema utama yang dibahas dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 di Bali, diantaranya adalah membahas soal bagaimana penguatan kolaborasi global. Tadi Prof menyebut tidak hanya sekedar soal gencatan senjata, tapi ada yang lebih besar sebetulnya. Apa itu, Prof? Yang lebih besar itu adalah krisis pangan, ya, terutama Berarti itu yang tema kedua ya? Ya, tema kedua, tapi bisa menjadi isu yang harus dipikirkan oleh negara-negara yang sekarang ini sedang bertikai. Kita tahu yang sedang bertikai itu Rusia dengan Ukraina. Apakah dua itu saja sebetulnya yang kemudian menjadi konflik utama? Bukan. Secara Jadi global? Rusia ada... sekarang udah bereskalasi. Tidak hanya Rusia dengan Ukraina, tapi Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Belum lagi kalau kita bicara ada perang dagang juga. Oh iya, perang dagang Cina dengan ini. Tapi yang sekarang ini memang yang lebih fokus itu memang pada perang Ukraina. Meskipun kalau misalnya dengan Cina, ini sudah kalau nggak hati-hati, ini sudah ada tanda-tanda. Karena apa? Karena Amerika Serikat sudah mengatakan, kalau misalnya Taiwan ya mendeklarasikan kemerdekaannya, karena sekarang ini Taiwan itu dianggap oleh Cina sebagai bagian dari Cina. Tapi kalau nanti dia mendeklarasikan kemerdekaannya, itu akan diserang oleh Cina. Nah, mereka melakukan tindakan yang disebut sebagai tindakan polisionil, ya kan? Kalau misalnya ada bagian dari negaranya melakukan pemberontakan, pasti dia akan melakukan tindakan itu kan. Tapi Amerika Serikat akan mengatakan, oh enggak, kamu melakukan agresi. Itu udah ada persiapan untuk ke arah sana. Udah ada ancang-ancang. Tapi yang sekarang ini yang menjadi hot war itu, perang panas itu adalah di Ukraina. Nah, kalau misalnya ini tidak diturunkan ketegangannya, tidak kemudian dilakukan gencatan senjata, maka yang akan berdampak itu bukan negara-negara maju itu. Negara-negara maju itu boleh dibilang mereka punya masa hidup yang agak lebih panjang gitu ya. Uang juga punya. Tapi siapa yang paling terdampak? Negara-negara berkembang. Itu juga disampaikan oleh Menlu dan Bapak Presiden pada waktu pernyataan di Rusia. Karena tidak hanya ratusan juta, beliau mengatakan bisa miliaran. Ya, karena apa? Pasok pangan ini akan terganggu.
mungkin gandum, mungkin pupuk dan lain sebagainya. Karena banyak yang kemudian kita bersandar atau negara-negara berkembang ini bersandar pada Rusia dan Ukraina ya. Betul sekali. Ya, Rusia, Ukraina, tapi juga kalau misalnya kita lihat secara lebih luas lagi, misalnya gandum, mie, gitu ya, itu kan nggak langsung dibuat juga di Indonesia, ada juga bagian yang dibuat di negara lain, di negara maju yang kita mengekspor. Belum lagi BBM misalnya, ya kan? Kita kan memang penghasil minyak, tapi yang kita beli itu bukan yang crude oil, bukan yang masih dalam bentuk belum diolah, tapi yang sudah dimurnikan. Dan dimurnikan kita belinya dari mana? Dari luar negeri. Nah ini akan terganggu juga. Nah itu maka sebenarnya kalau kita bicara Indonesia itu sebagai sampel, karena kita negara berkembang. Tetapi hampir kebanyakan negara berkembang akan terdampak. Nah oleh karena itu untuk mencegah ini terjadi, maka penting tuh yang namanya perdamaian, kestabilitasan, lalu kemudian juga multilateralisme yang diangkat, ya kan, bahwa kita nih harus sama-sama nih, nggak bisa nih ego masing-masing negara dikedepankan bahwa saya yang benar, saya yang ini. Karena kalau kita lihat perang di Ukraina, tentu Rusia pasti punya alasan, ya, punya alasan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Dia pakai pasal 51 Piagam PBB, meskipun dari kacamata Amerika Serikat apa yang dilakukan oleh Rusia itu salah, gitu kan. Tapi kan nggak ada hakim yang tengah-tengah yang kemudian menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ini klaim antar dua negara itu. Nah nanti dari sisi Ukraina juga mereka mengatakan bahwa saya nggak salah. Karena saya dapat serangan, saya kan harus membela diri. Ya kan? Meskipun Rusia bilang, loh kamu kan salah. Karena kamu melakukan serangan terhadap warga negaramu sendiri yang menggunakan budaya bahasa Rusia. Maka yang kemarin ini di Donbas yang Luhansk itu yang sudah jatuh ke Rusia sekarang, itu mereka mengatakan bahwa ini adalah orang-orang Ukraina sebenarnya yang menggunakan budaya Rusia yang kita harus pertahankan. Nah, karena Luhansk itu sudah menjadi sebuah negara, republik, kemudian Rusia buat perjanjian untuk yang mengatakan intinya kalau kamu nanti diserang, saya akan berada di belakang kamu dan saya akan lawan serangan tersebut. Nah ini kan semua pihak pasti mengatakan benar semua, ya kan? Nah ini makanya saya nggak setuju dengan gaya dari misalnya Amerika Serikat mengatakan enggak, dia yang salah, kita lah yang benar, kita suplai senjata, kita suplai uang, ya kan? Biar nanti rakyat Ukraina yang melawan serangan-serangan dari Rusia. Yang jadi korban siapa? Rakyat Ukraina. Oleh karena itu Bapak Presiden sudah benar, Ibu Menlu sudah benar. Ya, dalam konteks apa? Perdamaian. Udahlah, kalau misalnya kita bicara siapa yang benar, siapa yang salah, apalagi menggunakan senjata, nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Maka perdamaian itu sesuatu yang perlu dikedepankan. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya tidak terjadi krisis yang sangat besar. Oke. Pertemuan para menteri luar negeri ini kan juga sebetulnya adalah bagian pembuka begitu ya dari nanti pertemuan para pemimpin dunia di bulan November mendatang. Artinya apa sebetulnya harus dicapai, Prof, di pertemuan kali ini sehingga kemudian jalan langkah menuju ke bulan pertemuan puncaknya itu semakin mulus begitu. Iya, saya sih berharap ya tentu ada agenda-agenda yang akan dibahas dan itu masih dalam kaitan dengan agenda yang mungkin sudah disiapkan oleh Indonesia. Dan itu tentu harus dibahas secara formal. Tetapi saya berharap ada pertemuan-pertemuan informal. Pertemuan-pertemuan antara mungkin Menlu Rusia dengan Menlu Amerika Serikat. Di dalam forum. Di dalam forum yang terpisah sih sebenarnya, begitu ya, sideline gitu. Mereka akan bicara, lalu mencoba mencari jalan keluar ini seperti apa. Ya kan? Apa yang harus dilakukan. Karena terus terang, mereka semua juga sudah lelah kalau bicara perang. Ya, apalagi kita tahu bahwa ini perang di Eropa yang mungkin orang tidak berpikir bahwa ini akan terjadi gitu ya. Apalagi yang bertikai itu sebenarnya negara-negara besar. Rusia itu dia punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Ekonominya dia juga termasuk bagus juga, ya kan? Lalu kemudian militer mereka juga dianggap juga bagus juga gitu. Berhadapan dengan Amerika Serikat, ya kan, Inggris dan lain sebagainya yang juga punya hak veto di sana di Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau sudah melihat seperti ini, ya kita kalau pertanyakan sama-sama punya hak veto gimana? Iya, kita pertanyakan PBB ini efektif atau tidak gitu kan? Karena kan
PBB didirikan di mana hak veto itu dimiliki oleh negara-negara pemenang perang. Nah, pertanyaannya kalau sekarang pemenang perang itu saling bertikai, bagaimana efektivitasnya? Nah, itu yang kemudian jadi permasalahan besar. Nah, disinilah pentingnya Indonesia mengangkat isu multilateralisme. Ya, jadi jangan kemudian kita selalu berpikir sendiri-sendiri gitu. Tapi bagaimana membangun kerjasama untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia. Oke, G20 sebagai kekuatan ekonomi global, ada 20 negara di sana. Tapi memang biasanya selama ini isu-isu yang diangkat kan adalah soal ekonomi dunia, begitu ya, terkait dengan, dan pada saat kali ini kondisinya di tengah-tengah konflik antara Rusia, Ukraina, dan juga negara-negara pendukung Ukraina yang kemudian melawan Rusia. Tentu tugasnya jadi lebih berat gitu, Prof. Jadi nggak semata-mata bicara lagi soal masalah keuangan dunia, masalah ekonomi global, tapi juga bicara masalah lain, termasuk tadi soal keamanan, soal bagaimana menjaga perdamaian dunia. Nah, kalau kita kemudian bicara soal perdamaian dunia, kita juga bicara kembali ke permasalahan di masing-masing negara yang saat ini juga sebenarnya sedang mengalami beberapa masalah. Kita sebut saja Inggris misalnya yang mendukung Amerika Serikat juga sedang bermasalah karena Perdana Menterinya kemudian harus terpaksa mundur. Begitu juga di Amerika Serikat. Ada masalah soal senjata api dan sebagainya. Betul. Apakah kemudian dengan tadi Prof menyebut sebetulnya negara-negara ini juga sudah lelah. Apakah kemudian dengan kondisi di negara masing-masing yang juga sebetulnya punya masalah itu menjadi salah satu unsur yang menjadi pertimbangan utama sehingga kemudian mereka oke, ini saatnya kita harus menciptakan perdamaian dunia. Iya, bisa jadi seperti itu. Kan ingin merefleksikan bahwa apa yang terjadi di dalam negeri itu jangan sampai melebar ke dunia gitu kan. Nah, jadi seandainya dalam konteks dunia kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, saya selalu mengatakan udahlah nggak usah sampai menyelesaikan masalah Ukraina dengan Rusia sampai ke akar-akarnya. Gencatan senjata aja sudah cukup. Karena kalau misalnya tidak ada gencatan senjata, perang ini terus terjadi, ya tentu pasokan pangan akan terganggu. Bagaimana ekonomi yang mau dihidupkan kembali pasca pandemi itu bisa dilakukan, itu kan banyak. Jadi ibaratnya api ini harus padam dulu, baru kemudian yang lainnya kita pikirkan. Nah, kalau api ini tidak padam ya sulit. Nah, Presiden dengan kunjungan ke Jerman, kemudian ke Ukraina dan Rusia, itu bagus dalam artian gini, ketika Indonesia menjabat sebagai Presiden G20 dan ada api, ada konflik bersenjata, dan itu mengganggu perekonomian dunia, Indonesia itu tidak akan tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia tidak melakukan apapun. Ya kan? Jadi Indonesia melakukan, tinggal diam gitu. Tidak tinggal diam. Lalu sekarang ditindaklanjuti oleh Ibu Menlu dengan jajarannya yang mampu menghadirkan para menteri luar negeri dari anggota G20 untuk hadir. Orang tadinya sudah berpikir bahwa ini bakalan kacau nih. Kalau udah saling boikot-boikotan, saya selalu bilang gini, kalau kemarin ini medan perangnya pakai senjata ya, itu di Ukraina. Lalu dengan boikot-boikot itu seolah-olah medan perangnya itu, ya battlefield-nya itu akan dipindahkan ke Indonesia. Saya bilang, nggak bener nih saya bilang nih. Tapi kalau kita melihat suasananya gitu ya, syukurlah itu tidak tampak di situ ya. Tidak tampak. Sekarang alhamdulillah begitu ya. Nah, ini kan juga berkat dari mungkin lobby-lobby dari teman-teman dari Kemlu yang bisa memberikan perspektif kepada negara-negara G20 untuk bisa melihat perspektifnya. Kenapa sih kita harus ketemu? Kita harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini berkat diplomasi kita yang mungkin ada luasnya juga di situ ya. Betul sekali. Yeah. Oke, nanti kita bahas lagi lebih jauh, Prof. Tapi kita kembali harus jeda. Baik. Dan saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali usai jeda yang berikut ini. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Malam hari ini kami membahas mengenai pertemuan Menteri Luar Negeri G20 yang sedang berlangsung di Bali. Tadi di segmen awal saya sudah berbincang dengan pengamat internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Dan kali ini saya sudah tersambung secara daring bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam Pak Dev. Selamat malam, bagaimana kabarnya Mbak? Selamat malam Prof. Terima kasih, hormati. Gimana kabar? Sehat? Ya, semoga Pak Dev juga sehat selalu.
Alhamdulillah Mbak, terima kasih. Baik, Pak Dev, kalau kita melihat pelaksanaan pertemuan tingkat menteri di G20 di Bali yang berlangsung pada hari ini tadi disebutkan oleh Prof. Hikmahanto luar biasa karena hampir semua Menlu yang diundang hadir. Kecuali Menlu Rusia yang hadir juga tetap hadir tapi secara daring. Ukraina yang hadir secara daring. Bagaimana tanggapan dari Pak Dev? Ya, ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia di dunia internasional di percaturan politik global itu sangat dihargai dan juga hasil kunjungan Presiden ke Ukraina langsung ketemu dengan Putin di Moskow ini membuahkan mereka menghormati posisi Presiden dan Presiden juga sangat paham sistem perpolitikan internasional global sehingga ia tahu kapan dan harus kemana dia kunjungi, harus didatangin dan hasilnya itu jelas dukungan mereka kepada Indonesia dan juga kehadiran para menteri luar negeri tersebut ini menunjukkan bahwa Indonesia ini sangat dianggap serius sebagai pemain politik global. Kita adalah secara ekonomi kita memiliki masyarakat yang luas, market yang sangat besar dan juga sumbangsi kita terhadap kemajuan ekonomi dunia ini juga sangat penting. Ditambah lagi kita yang sekarang baru sedang berusaha berjuang mati-matian keluar dari pandemi menuju endemi, lalu juga konflik di Ukraina, terus juga kita lihat ada goncangan politik juga di Inggris dan juga ada satu tragedi yang baru saja terjadi di Jepang. Ya, ada satu konflik yang sangat potensi yang sangat besar lah yang bisa terjadi di dunia. Nah inilah yang peran politik ini yang bisa dimainkan dengan baik dan kita harapkan hasil keputusan ini akan berlangsung dengan baik dan juga menuju G20 pertemuan high level summit-nya yang akan dilaksanakan di Oktober nanti. Baik, Pak Dev tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit tadi dari pernyataan Pak Dev sebelumnya. Tapi kalau kita melihat tema besar yang diangkat dalam pertemuan ini adalah membahas soal bagaimana penguatan kolaborasi global, kemudian juga bagaimana menjaga terkait dengan energi dan pangan, karena kita sekarang sedang dihadapkan pada krisis pangan dan juga krisis energi, begitu ya. Mengapa dua hal ini kemudian juga menjadi begitu penting bagi Indonesia untuk dibicarakan di forum G20? Ya, ini penting karena ini kan permasalahan global, bukan permasalahan Indonesia saja ataupun juga hanya beberapa negara tertentu. Karena perang ini kita kan masih belum tahu perang ini bisa berakhir kapan, ini bisa berjalan panjang dan dampaknya ini bisa terasa ke seluruh dunia. Harga sekarang saja kan harga energi sudah melonjak jauh. Ekonomi Indonesia saja sudah sangat terasa karena untuk subsidi pangan dan energi saja pemerintah itu setiap tahunnya sudah habis 550 triliun. Nah, APBN kita aja itu hanya 2.700-an, 2.800 lah. Nah, berarti 550 triliun itu sudah hampir seperempat atau lebih dari seperempat lah. APBN itu sudah terserap hanya untuk subsidi. Nah, ini kan beban kepada ekonomi Indonesia juga sudah sangat terasa. Nah, pemerintah sudah berusaha mati-matian tidak sampai terjadi lonjakan harga karena untuk menahan jangan sampai terjadi inflasi besar-besaran. Nah, ini ekonomi Indonesia bisa bertahan berapa lama kita untuk ngebuang uang, ngebakar uang untuk bensin, untuk subsidi terus-terusan. Nah, ya kita pemerintah juga harus terus bisa mencari sumber-sumber energi lain, jangan terus bersandar kepada fossil fuel, harus kita kembangkan new renewable energy, terus juga other sources of food juga, supaya ketergantungan kita kepada supply chain internasional itu semakin berkurang. Walaupun tidak mungkin kita itu bisa sepenuhnya mandiri, pasti harus ada pertukaran global. Kita kan sekarang hidup di dunia global. Tapi semaksimal mungkin kita usahakan agar kita bisa selalu mencari substitusi akan kebutuhan sehari-hari sehingga kita akan semakin bisa bertahan di dalam krisis-krisis seperti ini. Oke, Prof. Hikmahanto, tadi disebutkan bahwa sebetulnya yang menarik di sini, Prof. sebut tadi seandainya saja nanti ada pertemuan gitu ya antara Menlu Rusia dengan Menlu Amerika.
dan itu menjadi peran penting Indonesia untuk bisa memainkan perannya gitu ya. Sejauh mana kira-kira menurut Prof ya hal itu akan bisa terjadi? Gitu? Ya ini nanti tergantung dari kepiawaian dalam berdiplomasi ya. Tentu idealnya kalau misalnya ada keinginan dari salah satu pihak untuk bertemu dan menyampaikan ke Indonesia, dan Indonesia kemudian bisa memfasilitasi di luar pertemuan yang resmi tadi untuk mereka bertemu. Itu satu. Tapi bisa juga misalnya Ibu Menlu ketika mengundang makan malam gitu kan, gala dinner atau apapun lah namanya, lalu Ibu Menlu membuat sitting arrangement-nya sedemikian rupa sehingga Menlu Rusia dengan Menlu Amerika Serikat duduk berdampingan. Ya, seperti yang pernah, apakah hal serupa juga pernah kita lakukan misalnya dengan negara lain gitu di pertemuan dulu sebelumnya? Pernah, saya masih ingat itu zaman Bapak Presiden ketika itu dipegang oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan ada ketegangan antara Cina dengan Amerika Serikat, lalu Barack Obama didudukkan berdampingan dengan Xi Jinping katakanlah begitu ya. Gitu ya. Mau nggak mau kan pasti ngomong hai atau apa gitu kan. Mungkin sih ada kekakuan seperti itu. Tapi kalau misalnya dibiarkan mungkin mereka akhirnya akan mencoba untuk bicara. Nah, paling tidak sudah ada mulai pembicaraan di antara mereka walaupun masih hal-hal yang ya remeh-temeh lah gitu ya, cuman hai-hai dan sebagainya. Tetapi ini tergantung dari kepiawaian dari Indonesia memainkan diplomasi supaya mereka-mereka ini mau untuk bertemu. Apalagi ini ada momentumnya gitu ya? Iya, ada momentumnya dan mereka ada di satu tempat begitu ya. Dan ya ini yang harus bisa diatur sedemikian rupa supaya momentumnya jangan hilang gitu. Iya, bahkan kalau misalnya berpapasan aja udah alhamdulillah juga itu kalau misalnya mereka bertemu begitu ya, sehingga bisa menurunkan tensi ya, dan kemudian bisa mudah-mudahan mengarah pada gencatan senjata. Dan tentu sebagai host gitu kan kita bisa saling ada di tengah gitu ya, di tengah biasanya mereka berdua akan. Memang kan politik itu adalah politik bebas. Ya, bebas politik luar negeri yang bebas. Gitu. Kita ada di tengah. Jadi Ibu Menlu misalnya di tengah-tengah antara Menlu Amerika dengan Menlu Rusia bicara-bicara, dua Menlu ini mungkin saling bicaranya ke Ibu Menlu, tapi satu titik tertentu mungkin Bu Menlu pura-pura harus ada telepon penting gitu. Untuk terus kemudian mereka kan dalam satu situasi di mana mereka harus bicara. Nah, ini yang hal-hal sepele tapi menurut saya penting untuk kita lakukan supaya terjadi hubungan informal itu dan kemudian pada saatnya nanti bisa ditingkatkan kepada hubungan yang formal. Oke. Pak Dev, apa kira-kira yang diharapkan dari Komisi 1 DPR gitu ya, dengan ini ada momentumnya dan kita melihat tadi pertemuannya juga sepertinya berjalan dengan baik dan semua menteri juga hadir. Apa poin-poin yang sebaiknya disampaikan oleh Indonesia di dalam pertemuan tersebut dan kemudian bisa membawa hasil tidak saja untuk dunia tapi juga tentu saja untuk Indonesia? Ya, awal tahun yang lalu saya pernah menyampaikan lah ke sejumlah kawan-kawan di Kemlu itu awal-awal konflik itu terjadi untuk kita mendorong agar Indonesia lebih proaktif untuk mengambil posisi sebagai penengah atau juru damai lah di dalam posisi ini. Ya memang seperti tadi Prof katakan ya, kita harus pintar memanfaatkan momen. Ya apakah itu bisa di gala dinner ataupun juga kayak misalnya sitting arrangement pada saat rapatnya bisa juga kan dibuat Rusia sama Amerika itu sebelahan gitu kan. Atau juga memberikan forum gitu ya, untuk bicara. Terus juga poin-poin yang utama yang bisa disampaikan ya selain terhadap pesan untuk perdamaian, menghentikan konflik dan juga meningkatkan kerjasama, terus juga selain energi sharing dan juga teknologi sharing untuk supaya tidak terpusat sumber daya ekonomi dunia itu kepada hanya beberapa player, tapi juga bisa terjadi kesamarataan sehingga akses kepada selain teknologi, akses kepada permodalan, akses kepada pasar dan juga akses kepada bahan baku itu bisa didapatkan oleh semuanya. Dan juga hal-hal yang selalu digembor-gemborkan ditakut-takutkan seperti misalnya China Death Trap. Nah, seperti yang dikatakan terjadi kepada Sri Lanka ataupun negara-negara lain. Nah, itu juga bisa disampaikan sehingga jadi titik temu
untuk kita terhindar bagi negara-negara lain jangan sampai terjadi dan itu mengganggu hal-hal seperti supply chain ataupun juga bisa menuju kepada instability secara regional ataupun secara global. Oke, kalau kita bicara soal pertemuan G20 atau negara-negara G20 yang setiap tahun kemudian mempunyai kesepakatan begitu ya, Prof. Sejauh mana komitmen dari setiap negara anggota, termasuk juga negara non-anggota yang memandang bahwa G20 ini penting, komit terhadap hasil dari pertemuan? Ya, yang pasti gini, G20 ini bukan sebuah organisasi internasional seperti PBB. Ya. Kalaupun seperti PBB ada resolusi-resolusi yang mereka buat, itu juga belum tentu resolusi itu akan dipatuhi oleh semua negara anggotanya. Tetapi gini, G20 ini meskipun bukan organisasi internasional, tetapi mereka membicarakan tentang terobosan-terobosan yang bisa dilakukan untuk membuat perekonomian dunia ini ya itu lebih bergerak, lebih maju. Nah, dalam konteks seperti itu, ini kan merupakan suatu kebutuhan bagi semua negara. Nah, oleh karena itu, negara-negara ini tentu akan komit dengan terobosan-terobosan yang mereka sepakati, supaya perekonomian dunia ini bergerak. Karena kalau misalnya perekonomian dunia ini tidak bergerak, ya, stagnasi, wah itu akan membahayakan banyak negara, gitu. Dan ini kalau sudah banyak negara di misalnya ada kelaparan, ada masalah krisis energi dan lain sebagainya. Ini kan menjadi beban jiwa, ya? Iya, dan ini akan menjadi beban dunia, akan menjadi beban semua kita gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana terobosan-terobosan ini kita komit, ya kita tentukan, lalu kita komit untuk menjalankan. Ya, termasuk apa yang ditawarkan oleh Indonesia mengenai masalah energi, bagaimana energi kita tidak bergantung pada energi fosil gitu ya. Ini kan juga untuk semua. Ya, bukan hanya untuk Indonesia atau misalnya negara-negara tertentu, tapi untuk semua. Oke, baik. Kita akan kembali bahas nanti usai jeda. Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara dan kita masuk di segmen terakhir perbincangan kita malam hari ini terkait dengan pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di Bali dengan beberapa agenda ataupun 2 agenda utama yang dibahas, yaitu soal ketahanan pangan dan energi dan juga multilateralisme. Saya kembali ke Pak Dev. Pak Dev, ini kan tentu setiap negara, ini nanti juga pertanyaan sama untuk Prof. Hikmahanto, punya kepentingan-kepentingan sendiri. Tapi G20 ini bagaimana kita kemudian mencapai kesepakatan untuk kepentingan bersama. Sejauh mana optimisme dari Pak Dev bahwa itu bisa terjadi? Saya sangat yakin hasil G20 kali ini pasti akan lebih produktif dibanding sebelum-sebelumnya. Karena mengingat bahwa pandemi sudah mulai membaik dan juga sudah terlihat bahwa pentingnya dukungan dan juga keamanan akan global supply chain, terus juga kita juga sekarang keluar dari pandemi menuju endemi, langsung masuk kena krisis energi. Nah, jadi ini akan semakin mendorong untuk negara-negara bukan hanya negara barat tapi seluruh dunia untuk memastikan bahwa akan adanya supply, baik itu secara supply pangan, supply akan energi dan juga terus mengeksplor sumber-sumber energi lainnya. Nah, itulah yang membuat saya yakin bahwa akan ada keputusan yang konkret dan di sini Indonesia harus bisa berperan, harus bisa proaktif. Kita harus bisa melihat kepentingan yang memang pasti ada kepentingan individual Indonesia, kepentingan utama Indonesia pasti berbeda dengan kepentingan Amerika ataupun juga negara-negara lain. Tapi kan ada underlying interestnya yang dimana semuanya itu sepakat untuk harus segera diputuskan dan juga harus segera diselesaikan dan disepakati. Nah, itulah yang harus kita bisa mainkan, harus bisa kita dorong, baik di working levelnya, apakah di level direktur jenderalnya lah, ataupun juga di sektor bisnisnya, di sektor swastanya. Ini semua harus berjalan dengan secara linear untuk tercapai dan hasil optimalnya itu pun terpenuhi. Oke, baik. Kalau Prof. Hikmahanto, ada pandangan yang berbeda barangkali atau? Enggak, saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Dev ya. Jadi pertama adalah memang setiap negara pastilah punya kepentingan nasional mereka. Mereka ingin menjadi kaya, mereka kepingin rakyatnya sejahtera. Tapi kepentingan-kepentingan itu tentu harus dikompromikan dengan kepentingan dari negara lain. Ya, itu yang terus kemudian harus di tone down, dikecilkan
ya kepentingan itu melalui ini yang diusung oleh Indonesia, multilateralism. Ya, bagaimana kita bisa bekerja bersama. Karena kalau misalnya satu negara dia maju, katakanlah begitu ya, lalu dia biarkan negara-negara lain tidak maju, itu kan bisa tadi saya katakan krisis pangan, krisis energi, bahkan refugees, ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya belum lagi migrant workers juga mereka pasti akan ke negara yang lebih sejahtera. Itu kan juga akan menjadikan masalah bagi negara tersebut. Tetapi kalau misalnya kita bekerja sama, ya semua negara bisa maju. Ya mudah-mudahan krisis-krisis yang ada di hadapan dunia itu bisa diselesaikan secara bersama. Termasuk perang ini. Perang ini kan banyak kan warga Ukraina yang menjadi pengungsi, ya kan? Belum lagi menjadi korban, ya prajurit yang harus mati misalnya begitu. Nah ini semua menjadi tantangan bagi dunia. Bagaimana kita bisa menyelesaikan? Ya itu di Ukraina, belum di negara-negara seperti Afrika yang kita dengar bahwa mereka sekarang sudah terdampak nih. Bapak Presiden aja kemarin di Medan atau tadi ya di Medan, beliau mengatakan ini kita harus waspada nih terhadap krisis pangan kalau perang akan terus berlanjut. Ya. Maka tidak heran kalau kemudian kita Indonesia mau ikut dalam masalah keterlibatan dunia ini. Selain memang diamanatkan dalam konstitusi kita. Untuk apa? Untuk juga kepentingan kita, kepentingan banyak negara berkembang, yang kita harus selesaikan. Ya. Pertemuan masih berlangsung begitu ya. Ya. Artinya nanti kita menunggu hasilnya begitu. Betul. Nah nanti hasil dari pertemuan ini biasanya nanti akan menjadi semacam kesepakatan yang akan dibawa di pertemuan berikutnya. Bisa jadi ada kesepakatan yang dibawa ke level tertinggi, tetapi ada juga hal-hal yang memang disepakati oleh para menteri luar negeri. Tapi menurut saya pertemuan ini akan fenomenal apabila walaupun tidak disampaikan secara resmi gitu ya. Kalau besok akan ada statement resmi mungkin dari Ibu Menlu menyatakan bahwa inilah statement resmi dari para Menlu G20, tetapi akan fenomenal kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan tadi yang bilateral itu sifatnya, yang sifatnya sideline untuk bagaimana upaya negara-negara yang sedang bertikai ini bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Tanpa misalnya salah satu harus kehilangan muka, tanpa salah satu harus dibully dan lain sebagainya. Itu kan saya mohon maaf ya, kemarin itu pada waktu Bapak Presiden sudah selesai kunjungan di Rusia, lalu kan ada pernyataan waktu itu para menteri kepala pemerintahan, kepala negara pergi ke Spanyol. Dan kemudian ada yang membuat kelakar gitu ya, Boris Johnson, bahwa ini terlalu panas sehingga harus buka baju nanti seperti kayak Putin ditimpa. Itu yang membuat mungkin saja Presiden Putin tersinggung, bilang tak serang lagi. Padahal tadinya tensinya udah mau turun tuh ya. Tensinya udah mulai turun, tapi kalau udah kayak begitu kan susah. Dikomporin lagi. Iya, nah ini yang kita harus duduk dengan baik gitu ya. Dan saya berharap ya negara-negara maju yang hebat-hebat itu jangan juga tindakannya, perilakunya seperti kayak jagoan lah gitu ya, memojokkan salah satu pihak, jangan. Jadi masing-masing harus sudah mulai menurunkan tensi dan egonya. Betul gitu sekali. Ya. Karena ini untuk kepentingan bersama. Terakhir ini tadi juga mungkin sekaligus jadi penutup dari Prof. Hikmahanto. Terakhir dari Pak Dev, mungkin apa closing statement yang bisa disampaikan terkait dengan pertemuan tingkat menteri G20 ini. Tentu harapan kita bersama agar tercapai solusi bersama. Ya tentu saya berharap pertemuan ini bisa menghasilkan keputusan yang baik, keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak dan juga keputusan yang bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Kan sering juga kita membuat proposal pada saat pertemuan level tinggi seperti ini, ya udah kita sepakati buat pertemuan ini, tapi tidak ada tindakan lanjutannya, tidak ada kebijakan yang serius secara mikro atau secara makro daripada negara-negara yang selesainya itu sendiri. Nah, jadi kita harap keputusan ini yang bisa diterima oleh semua pihak dan juga bisa bermanfaat dan juga komunikasi ini tentu tidak bisa selesai hanya pada saat foreign affairs meetingnya ini, tapi juga harus ada pembahasan lanjut dan juga kesepakatan lanjut dan juga
progres-progres yang jelas di tingkat mikro di masing-masing negara yang melibatkan baik dari sektor pemerintah dan sektor swasta dan juga dari para parlemen negara masing-masing, sehingga kebijakan ini dijadikan undang-undang di masing-masing negara yang dan mengikat dan juga bisa berjalan begitu. Jadi memang harus dikawal terus ya. Prof, mungkin terakhir juga boleh ditambahkan lagi sedikit? Ya, yang pasti dunia berharap pada pertemuan G20 di Bali ini, tidak hanya negara-negara G20 ataupun Indonesia, tapi dunia berharap bahwa pertemuan Menteri Luar Negeri ini bisa menghasilkan perdamaian, stabilitas ya dunia, dan kemudian kita bisa keluar dari krisis pangan, dari krisis energi dengan cara kerjasama kita, multilateralisme yang hendak dibangun oleh dunia. Mudah-mudahan itu saya berharap kita bisa lakukan ya, dan ditambah tadi yang seperti saya katakan, kalau ada pertemuan-pertemuan di luar pertemuan resmi yang mengarah kepada gencatan senjata dan bagaimana upaya Indonesia menjalankan diplomasi cantik gitu ya, untuk supaya mereka ini bisa bertemu dan berbicara, itu udah sangat luar biasa gitu ya. Kalau misalnya antar menteri luar negeri udah bisa bicara, itu sudah pertanda bahwa kita mengarah ke sesuatu yang baik. Mudah-mudahan dari Menteri Luar Negeri menyampaikan kepada pimpinannya dan pimpinannya bisa mengambil keputusan-keputusan pada nanti bulan November atau sebelum bulan November. Tapi yang pasti adalah saya apresiasi kepada Kemenlu, Ibu Menlu dan jajarannya yang mampu sudah menghadirkan para Menlu G20 di sini. Bahkan kemarin itu kita dengar bahwa memang ada krisis di Inggris, tapi Menlu Inggris kembali tapi sudah menyempatkan hadir. Bahkan Menlu dari Jepang yang dipanggil oleh Perdana Menteri Jepang untuk kembali ke Tokyo, Perdana Menteri Jepang mengatakan Menlu Jepang tinggal saja di Indonesia. Jadi ini betapa pentingnya, betapa dunia mendambakan keberhasilan dari pertemuan ini untuk adanya gencatan senjata di ini menjadi pertanda Ukraina, bahwa sesungguhnya dunia juga berharap yang sama gitu. Betul sekali. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat internasional, dan juga terima kasih Pak Dev Laksono, Komisi 1 DPR RI sudah bergabung malam hari ini di Indonesia Bicara dan sudah meluangkan waktu. Sehat selalu untuk Pak Dev dan juga Prof. Hikmahanto. Terima kasih sekali lagi. Ya, dan saudara, ini menjadi akhir dari perbincangan kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Herdina Suherdi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.